Saudara Barreskrim Polri menghentikan penyelidikan laporan dugaan ijazah palsu Jokowi yang dilayangkan tim pembela ulama dan aktivis karena tak menemukan tindak pidana sekaligus memastikan bahwa ijazah S1 milik Jokowi asli dan sah setelah dilakukan pemeriksaan dokumen dan saksi-saksi terkait. Kita akan bahas bersama pakar hukum Jamin Ginting yang sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam Bang Jamin, terima kasih atas waktunya. Selamat malam Mbak, terima kasih. Ya, Bang Jamin, ini kan Barreskrim sudah menyatakan penyelidikan kasus tudingan ijazah palsu Jokowi ini dihentikan karena memang ijazahnya asli dan sah. Apakah dengan dihentikannya penyelidikan oleh Barreskrim ini juga menentukan polemik ijazah Jokowi yang juga berjalan di PN Sleman dan juga Polda Metro Jaya ini akan selesai? Saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, ini adalah proses penyelidikan. Ya, apa yang dicari dalam penyelidikan adalah untuk mencari apakah ada peristiwa pidana atau tidak. Nah, kalau tidak ditemukan ada peristiwa pidana, maka dihentikan. Nah, tadi kalau itu masuk lab 4 terkait dengan ini, maka sebenarnya permohonan untuk lab 4 itu pengujian alat bukti yang masuk ranah penyidikan, upaya paksa. Jadi menurut saya sangat prematur ya, sangat cepat untuk bisa menyatakan ini diberhentikan karena sudah ada lab 4. Perlu saya sampaikan di sini dalam pidana non identik ya, non identik itu atau identik. Kalau non identik berarti kan tidak sama. Belum tentu non identik itu asli atau yang identik itu sama. Jadi dalam pidana itu level itu kalau dibilang ijazahnya asli, belum tentu itu benar-benar asli karena identik begitu Nah atau non ini sama identik. pernyataan yang disampaikan oleh Roy Suryo tadi kita dengar bersama bahwa identik belum tentu otentik. Ini sebenarnya apalagi yang harus dikejar untuk bisa memastikan bahwa ijazah Jokowi ini asli? Nah, jadi dalam pidana itu hanya satu bukti saja. Itu bukti petunjuk yang menyatakan bahwa ijazah tersebut adalah identik, tapi belum tentu otentik kan begitu kan. Nah, jadi karena perlu untuk menjadi otentik, selain ada alat bukti level, dia harus ada alat bukti lain. Alat buktinya apa itu? Keterangan, contohnya pembimbingnya, keterangan dari dekannya, keterangan dari Kementerian Tinggi waktu mengeluarkan ijazah itu. Nah, jadi itulah penguatannya terkait dengan benar-benar itu adalah asli atau otentik. Bukan hanya didasarkan kepada satu alat bukti, yaitu hasil lapor. Nah, kalau pidana begitu, jadi minimum 2 alat bukti. Nggak bisa satu alat bukti yang menyatakan kalau itu diberhentikan, begitu ya. Tapi Nah, baru sebelumnya Bang pertanyaan Jamin, tadi, ya, oke. pertanyaan tadi terkait dengan apakah diberhentikan atau tidak kasus perdatanya, tidak serta-merta. Karena keperdataan itu bukan menguji terkait dengan identitas otentiknya, tetapi keberadaannya. Keberadaan ada enggak ijazah tersebut ya. Ada atau tidak, bukan otentiknya. Nah, kalau tidak ada berarti selama ini memang nggak pernah ada ijazah yang dikeluarkan oleh UGM kan begitu kan. Jadi ini yang menjadi dasar hal yang berbeda. Jadi nggak serta-merta dengan pemberhentian tadi dalam proses penyelidikan, maka berhenti pula lah permohonan gugatan. Artinya masih terus berjalan ya proses hukum yang ada di PN Sleman dan juga Polda Metro Jaya? Iya, karena di Sleman itu gugatannya terkait dengan keberadaan sertifikat itu atau ijazah itu ada atau tidak, begitu, bukan masalah otentitas begitu. Bang Jamin, ini kan Roy Suryo juga mengatakan bahwa hasil dari uji laboratorium Barreskrim ini kan bukan akhir pembuktian dan harus ditentukan di persidangan. Apakah memang harus sampai ke persidangan atau ke pengadilan untuk bisa membuktikan bahwa ini memang asli ijazah Jokowi? Kalau dalam proses pidana, acaranya itu adalah kalau nanti ada unsur pidananya, ada peristiwa pidana ya berdasarkan suatu bukti yang mula-mula tadi ya, maka ditingkatkan menjadi penyidikan. Dalam proses penyidikan itulah maka saya katakan tadi ada upaya hukum lain, yaitu terkait dengan apa? Adanya lab 4,
adanya keterangan ahli, adanya saksi-saksi. Nah, dari keterangan saksi, ahli, dan juga bukti level tadi, ternyata tidak cukup bukti untuk bisa menyatakan ini sebagai suatu perbuatan pidana yang bisa dituntut di pengadilan. Sehingga bisa dikeluarkan surat perintah pemberhentian penyidikan. Yang ada saat ini dalam konteks itu adalah pemberhentian penyidikan. Kenapa? Karena alat buktinya tidak cukup. Tapi kalau di penyelidikan, itu sebenarnya bukan didasarkan lapor, karena lapor itu bukan menjadi dasar menyatakan peristiwa pidananya tidak ada. Apalagi kalau lapor itu seharusnya dilakukan pada saat proses penyidikan, bukan penyelidikan. Nah, jadi menurut saya harusnya ya Bareskrim itu boleh saja nggak apa-apa memberhentikan dalam proses penyidikan, tetapi sudah komprehensif kan, semuanya sudah diperiksa, bukan hanya cuma dasarnya ada lapor saja untuk menyatakan ini tidak ada peristiwa pidana. Saya kira masyarakat jadi tendensius nanti menilai ini karena bekas masih ada hubungan dengan yang lainnya. Jadi tendensius, menurut saya terlalu cepat juga ya. Harusnya di proses penyidikan kalau memang tidak ada bukti di SP3 itu lebih bijak yang dibandingkan dengan sebelumnya begitu. Tapi kan Bareskrim mengatakan bahwa memang sudah memeriksa saksi juga, ada 39 saksi yang diperiksa sejauh ini. Artinya itu belum cukup dan masih dikatakan bisa jadi ini adalah masih terlalu prematur. Kalau di penyelidikan itu nggak ada upaya paksa. Ya, kita coba dengar kemarin, apakah benar ada penyitaan terhadap bukti itu ya, kait dengan surat aslinya begitu. Apakah surat asli itu sudah pernah ditunjukkan kepada saksi-saksi yang dipanggil, dan saksi-saksi itu siapa saja ya, apakah saksi dari pelapor apa dari saksi yang terlapor. Nah, itu kan sangat komprehensif ya. Jadi itu harusnya dilakukan dalam proses penyidikan. Saya tidak tahu persis kenapa sampai laporan ini tidak dinaikkan ke penyidikan. Nggak perlu penyidikan itu, ada suatu peristiwa pidana, ada, ya nggak apa-apa, tapi nggak cukup menyatakan ini sebagai perbuatan yang dapat dituntut di depan pengadilan. Bisa seperti itu, tapi sudah komprehensif ya, sudah komprehensif semua perbuatan itu. Jadi kalau seperti ini seakan-akan ya masyarakat menilai ini terlalu prematur untuk menyatakan. Tapi bahwa dengan kondisi suatu ini, Bang Jamin, singkat saja, ini apakah ada kewajiban dari Jokowi untuk bisa menunjukkan ijazahnya ke publik? Karena memang ini udah bergulir terlalu liar. Kalau ke publik saya kira tidak ya. Tapi kalau untuk proses pembuktian di pengadilan maupun proses penyidikan ya wajib itu. Itu harus kan sesuai dengan perintah undang-undang. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih atas pembahasannya, pakar hukum Jamin Ginting. Terima Terima kasih kasih. Bang Jamin. Selamat malam.